kita baca bergantian, saya satu, saudara dua, kita gantian ayat. Dua, kita gantian ayat 4, kita akan baca sama-sama. Haleluya. Anak Tuhan selalu bersemangat. Amin. Udah gantian atau belum? Tetap semangat. Amin. Amin. Ada utang atau tidak? Tetap semangat. Amin. Amin. Ada pacar atau tidak? Tetap semangat. Amin. Amin. Mantap. Haleluya. Yuk, Kisah Para Rasul 2, 1-4 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Saya satu, saudara dua, kita gantian 4, kita baca sama-sama. Demikian ayat yang pertama dikatakan apa? Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, silakan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4 sama-sama kita baca 3. Ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu apa? Mereka berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Untuk kepada sekali lagi ayat 4 dikatakan apa? 3. Ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dengan mereka berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh apa? Roh itu kepada mereka. Untuk apa? Sama-sama bilang sama saya, dipenuhi Roh Kudus. Penuhi Roh Kudus. Amin. Saudara, saya perhatikan Alkitab, saudara, saya pasti tahu bahwa kisahnya di mana Tuhan naik ke sorga dan Tuhan menyediakan Roh penolong bagi setiap kita, namanya Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah, saudara. Kita tahu bersama, kita paham betul tentang konsep Tritunggal, saudara. Bukan berapa Allah, tapi bagaimana Allah. Di mana Allah yang luar biasa itu, di dalamnya ada Roh yang luar biasa. Dan Roh itu Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk jadi penolong bagi setiap kita. Dan saya mau bilang, saudara, karena Roh Kudus adalah Roh Allah, pribadi yang luar biasa, maka orang ketika yang namanya dipenuhi oleh Roh Allah yang luar biasa itu, Roh Kudus yang luar biasa itu, maka dia pasti akan menerima dampak yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Sama-sama Kudus. bilang sama saya, dampaknya pasti luar biasa. Ya, masih luar biasa. Amin. Dan kita sama-sama kita akan bahas hari, saudara. Doa saya semua yang hadir, Roh Kudus Tuhan penuh atas saudara, sehingga kehidupan sekitar setiap kita luar biasa. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini tema kita, saudara, adalah bicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Lebih spesifik, bicara tentang dampak ketika saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. So, apa dampak ketika saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang kemenangan atas dosa. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan atas dosa. Sama-sama bilang sama saya, menang atas dosa. Menang atas dosa. Amin. 1 Yohanes 3, 6-9. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, saudara. Kita baca 6 sampai ayatnya yang ke-9. Yuk, saya 6, saudara 7, gantian 9. Kita baca sama-sama. Demikian ayat yang ke-6 dikatakan apa? Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa Tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat 7 silakan. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ayat 9 sama-sama, 3. Ya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena Ia lahir dari sama-sama Allah. bilang sama saya, benih ilahi. Benih ilahi. Sama-sama bilang sama saya, Roh Allah Roh Allah membuat saya menang atas dosa. menang atas dosa. Amin. Saya mencatat di sini, saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan hidup menurut Roh. Hidup menurut Roh tidak akan membuat akhirnya apa? Membuat seseorang itu tidak akan jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena Roh menuntun pada kebenaran. Kenapa? Karena Roh Allah adalah Roh kebenaran. Dan saya mau bilang, saudara, kenapa ada orang bisa jatuh dalam dosa? Karena dia membiarkan dirinya dikuasai oleh kedagingan. Sekali lagi, saudara, orang yang jatuh dalam dosa karena dia membiarkan dirinya dikuasai oleh kedagingan, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, kedagingan akan menuntun kita pada dosa. Coba kita buka Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Kita lihat Galatia 5 16 sampai ayatnya yang ke-17. Yuk sama-sama, Galatia 5
yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan apa? Menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki hati. Loncat ayat 19 sampai 21 dikatakan apa? 19 sampai 21. 3, ya perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Pencabulan, pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukkan, pesta-pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak apa? Mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Keras sekali saudara ayatnya saudara. Jadi sekali lagi bicara tentang ketika roh menguasai kita, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Tapi kalau diri kita dikuasai oleh kedagingan seperti tadi kita baca saudara, akan menuntun kita pada segala macam yang negatif, akan menuntun kita pada segala macam kehancuran. Kenapa? Karena kedagingan itu tadi sekali lagi saudara, itu bertentangan dengan keinginan roh. Dan kenapa? Kalau saudara mungkin tanya sama saya, Pak Pendeta, kok bisa kedagingan menuntun kita pada hal-hal yang bisa membuat kita akhirnya tidak menikmati keselamatan yang sudah Tuhan sediakan? Karena kedagingan kita akan stay di dunia ini saudara. Tapi yang akan naik ke surga adalah roh kita. Makanya kedagingan akan membuat kita untuk tetap binasa bersama dengan dunia ini saudara. Jadi pastikan jangan biarkan kedagingan yang menguasai kita, saudara. Amin. Saya mau bilang saudara sekali lagi, kalau kita biarkan kedagingan menguasai kita, maka kedagingan akan membuat kita selalu jatuh dan jatuh lagi. Amin. Amin. Pak, saya mau Pak. Tapi masalahnya Pak, ya gimana Pak? Sampai hari ini Pak, saya selalu bikin dosa terus. Saya mau bilang saudara, salah satu alasan saudara dan saya selalu dikuasai kedagingan, karena selama ini kita selalu kasih makan kedagingan kita. Betul. Shalom. Shalom. Manusia terdiri dari daging dan roh. Kalau jiwa masuk kepada kedagingan, sudah banyak orang bisa gangguan jiwa. Betul. Saya kan ajar kenapa ya? Oh, itu tuh jiwa itu ditekan-tekan tapi lebih kepada kedagingan sudah. Tetapi manusia terdiri dari daging dan roh. Dan saya mau bilang saudara, mana yang lebih kuat akan dominan terhadap kita adalah tergantung dari mana yang kita sering kasih makan saudara. Betul. Dan saya mau bilang saudara, kalau saudara sering kasih makan kedagingan kita, kedaginganmu akan bertambah besar, rohmu semakin mengecil, akhirnya hidupmu akan dikuasai oleh kedagingan. Saya mau bilang saudara, orang yang bikin dosa yang saya harus disclaimer dulu, nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil, betul ya? Betul. Kita setuju dosa dan apa dosa. Tapi ada orang yang dari perspektif manusia bisa lakukan dosa yang kalau kita lihat, wih, kok dia bisa lakukan dosa besar itu dari perspektif manusia. Sampai ini saja lihat dia, bosku. Karena ini saja bikin 2 kali bikin dosa begini, saudara. Karena seringkali dia kasih makan dosanya dari yang kecil, kedagingannya dari yang kecil, terus kasih makan sampai akhirnya bikin dosa besar. Orang yang curi, saya percaya berawal dari curi kecil-kecil dulu sudah. Ya betul. Setuju nggak? Setuju. Orang yang curi besar itu biasanya berawal dari curi tipis-tipis dulu. Betul. Bahasanya tipis-tipis. Yes. Ya. Ya. Gak mungkin langsung besar. Kalau langsung besar langsung begini. Langsung ketahuan ya kan? Iya. Tapi biasa dari kecil-kecil dulu. Lama kelamaan naik ke levelnya. Ibarat kalau orang minum kopi saudara. Awalnya minum kopi kau udah melek. Betul. Tapi udah kelamaan. Amerikanya 12 shot masih. Ini para pecinta kopi yang ngerti ini. Ya. Orang kalau di perusahaan misalnya saudara, dia curi uang perusahaan misalnya. Itu biasa mulai dari kecil-kecil dulu saudara. Betul. Mulai 100 bos nggak tahu. Baru gede. Kok tahu Pak? Tolong pertanyaan jangan menjebak. Saya udah pendeta di sini. Kan saya pendeta. Tugas pendeta adalah konseling jemaah. Oh iya. Saya ngerti. Tidak itu menjebak saya kan dulu. Iya dong, kan saya belajar.
bisa belajar dari guru. Oh, ada orang ya, dia kenapa bisa curi sebanyak itu? Karena ternyata dari kecil akhirnya makin gede. Nah, ada orang selingkuh. Saudara pikir selingkuh langsung mohon maaf, langsung dirancang? Enggak. Di mana? Chat dulu. Konseling. Kalau hari Minggu biasa anak-anak yang cerewet, ini kok ibu-ibu yang duta, Beda Pak, beda. Pengerja 82. Mau bilang ya, ada yang salahin saudara, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Bapak-bapak ada yang selingkuh, emang langsung mohon maaf, langsung Ke kamar. Enggak. Mulai dari chattingan dulu. Mulai dari like di Facebook. Ais. Mulai dari hai-hayan. Mulai dari makan bersama. Mulai dari muncul. Sudah muncul. Ini bagus dong. Saya masih semangat ini. Masih panas ini musik bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sini. Kok tahu? Sabar Pak. Saya mau bilang ya. Kalau ketawa tuh sinkron gitu. Saya mau bilang ya, iya kan? Nggak langsung kan? Betul? Betul. Ibu-ibu? Mulai dari like Facebook. Makanya Pak, kalau istrimu marah kalau like foto wanita di Facebook, di Instagram, di TikTok, bukan karena dia nggak percaya, tapi dia tahu itu awal dari dosa. Ya. Betul ibu? Saya mau bilang ya, dosa itu nggak langsung. Mohon maaf, perselingkuhan nggak langsung di ruangan itu. Berawal dulu dari like dan lain sebagainya. Nah, wanita juga sama. Ih beda. Wanita yang jatuh. Beda. Betul. Wanita juga bisa berawal dari apa? Curhat-curhatan, para wanita. Shalom para wanita. Shalom. Jangan curhat sembarangan. Banyak wanita jatuh dalam dosa perselingkuhan karena curhat sembarangan. Ada masalah mulai curhat di Facebook, cari perhatian. Kok hidup aku tuh gini banget ya? Suami tuh gini banget. Sabar. Masih panjang, masih malam. Ini bukan KKR Roh Kudus ya? Bukan. Ini doa semalaman. Saya akan nanti sampai sesi jam 6 pagi di sini. Aduh. Tawanya lagi gitu. Saya mau bilang, sampai di mana khotbah saya tadi? Perselingkuhan. Itu berawal dari curhat-curhatan dulu. Pasang-pasang status, cari perhatian. Masalahmu butuh diselesaikan, bukan diperhatikan. Ais. Lagian mau pasang status di Facebook itu, saudara pikir orang mau peduli? Tidak. 9 dari 10 tidak peduli. Yang satu senang saudara di posisi itu. Kalaupun ada yang peduli, biasanya itu orang mencari kesempatan. Dalam kesempitan. Aduh Cem, kenapa? Aduh Tuhan. Kenapa cerita dong sama aku? Ais. Selesai kamu cerita, Cem pinjam duit boleh nggak? Ini ketawa-tawanya korban atau pelaku ini? Korban. Ada orang-orang gitu, apalagi yang buaya-buaya darat, Bu. Kenapa? Sabar, Pak, sabar. Buaya darat, loh. Halo, kamu kenapa? Wait. Jangan kau lanjut. Iya, kau mana? Karena buaya darat akan mulai dengan, kalau aku jadi suami kamu, aku nggak akan mungkin begitu. Itu dalam sepak bola. Namanya umpan lambung. Kalau koresponin, innalillahi. Jadi jangan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, hati-hati, jangan kasih makan kedaginganmu. Amin. Amin. Siapapun, bahkan saya bisa bilang, even hamba Tuhan sekalipun, kalau dia kasih makan kedagingannya, ujung-ujungnya bisa jatuh dalam dosa saudara. Betul. Jadi hati-hati, kasih makan roh. Dengan apa? Dengan pujian, penyembahan. Biarkan dirimu hadir terus dalam hadirat Tuhan. Amin. Dalam hadirat Tuhan. Rohmu dipenuhi,
Roh akan menuntunmu pada segala kebenaran. Coba diberikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, oh biarkan rohmu yang berotoritas. Roh Kudus menuntun pada keselamatan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, sekarang saya terakhir. Yang kedua, Pak Pendeta, terus poin yang selanjutnya di mana? Nanti besok kita lanjut. Tapi kita lihat dulu, Charles Spurgeon dia bilang begini, saudara. Charles Spurgeon bilang Roh Kudus tidak hanya menyadarkan kita akan dosa, tapi juga memberi kita kekuatan untuk melawannya. Sekali lagi, Roh Kudus tidak hanya menyadarkan kita akan dosa, tetapi juga memberi kita apa? Kekuatan untuk melawan dosa. Selanjutnya, Alvin Tozer bilang ini seorang penulis yang luar biasa. Roh Kudus bukan hanya hadir untuk menghibur, tetapi juga untuk apa? Mengubah kita. Di mana ada penyerahan, Dia memberikan kita kekuatan untuk apa? Mengatasi dosa. Selanjutnya yang kedua, sekaligus yang terakhir. Apa dampak orang yang dipenuhi Roh Kudus? Kemenangan atas tantangan hidup. Sama-sama bilang sama saya, menang atas tantangan hidup. Amin. Kisah para Rasul 7:54 sampai 60. Ini kisah tentang di mana Stefanus dia nggak salah, tapi dia dianiaya. Ayat 59 dan 60 nanti sisanya saudara bisa baca di rumah kalau saudara ingat, saudara baca. 59-60 sama-sama. 3, iya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Saya mau bilang saudara, apa yang dihadapi Stefanus itu tantangan hidup yang saya bisa bilang berat. Karena gini, kalau kita lakukan kesalahan, kemudian kita menerima hukuman, sekalipun ego kita mungkin berontak karena kita dikuasai oleh ego, hati kecil kita akan menerima itu. Kenapa? Karena hati kecil kita sadar bahwa ya memang saya salah. Ini konsekuensi dari kesalahan. Betul ya? Betul. Tapi kalau kita nggak salah, terus kita disalahkan, sakit. Sakit. Oh, ibu langsung nggak mau lah ya. Ibu-ibu jangankan salah, jangankan nggak salah, salah aja nggak mau disalahkan. Betul bapak-bapak? Kenapa anak kecil itu kan? Mama begitu ya di rumah ya? Nah, iya kan? Wanita itu bukan wanita di sini yang di center. Di sini mobil. Gak ditambun. Wanita jangankan dia salah, jangankan dia nggak salah, dia salah aja. Gimana bang? Gimana bang? Kalau udah nggak bisa ngeles, dia akan putar balik. Tapi kamu sih, pokoknya yang belum menikah, ada yang belum menikah. Shalom para pria yang belum menikah. Kau jangan diam saja. Kamu belum menikah. Shalom yang belum menikah. Ini jomblo high class ini mantap. Saudara yang belum pilih tadi, saya rekomendasikan pria yang cinta Tuhan. Asik. Saya mau bilang ya, kalau kau mau menikah, sabar. Jangan bohong saya. Saya mau bilang ya, harus ingat dua hal. Yang pertama, istri tidak pernah salah. Yang kedua, kalau istri salah, tinjau kembali peraturan nomor 1. Langsung bengeng gitu. Saudara yang online, makanya hadir di sini. Kita bengeng bersama. Saya mau serius. Saya baru sampai sesi ini, saya mau serius. Saya tuh pendeta yang berwibawa. Asik. Us. Aduh, bapak. Sampai di mana ya? Berwibawa. Kau jangan ikutan loh. Gak selesai nota. Yesus tidak bilang harus bangun. Saya bilang ya, kita kalau kita nggak salah, terus kita disalahkan, apalagi pasti sakit. Betul. Apalagi hukumannya nggak main-main, dilemparin orang tua. Tapi hebatnya Stefanus, dia bisa menerima, melewati dengan kemenangan. Bahkan dia bilang, dia minta ampun buat orang-orang yang sudah.
dilemparinya. Itu kemenangan atas tantangan itu yang luar biasa. Kenapa? Karena kuncinya kita bisa lihat sekali lagi saudara. Di ayatnya yang ke-55. Kisah para Rasul 7 ayat yang ke-55, sama-sama kita baca. 3, ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan penuh dengan apa? Roh Kudus. Roh Kudus memampukan Stefanus menghadapi tantangan hidup yang berat, termasuk memampukan saudara dan saya. Amin. Siapa sih hidupnya gak punya masalah? Betul. Siapa sih hidupnya gak punya tantangan? Bahkan pendeta yang ketawa-ketawa di mimbar juga bisa ada masalah. Betul. Iya. Masalah saya salah satu saudara. Tapi ya, Dari mananya, Pak? masalah tuh bisa datang buat siapa saja. Tapi saya mau bilang, ketika Roh Kudus menyatu di dalam setiap kita akan punya kekuatan. Amin. Karena Roh itu adalah Roh Tuhan. Amin. Jadi momen pencurahan Roh Kudus harus mengingatkan setiap kita bahwa selama kita ada dalam hadirat Tuhan, dalam Tuhan, selalu ada kekuatan. Saya suka sedih kalau ada orang yang menyerah. Saya suka sedih kalau ada orang bilang dia nggak kuat, dia nggak mampu. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, ucapan-ucapan itu hanya buat mereka yang nggak kenal Tuhan. Ucapan-ucapan itu hanya buat mereka yang nggak tahu bahwa dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Saya punya harapan, saya punya doa. Nggak ada lagi jemaat yang datang sama saya bilang, "Wah, saya nggak kuat, saya nggak mampu." Saya tadi baru ngomong sama tim saya. Ada banyak undangan keluar kota, keluar negeri, saudara, untuk pelayanan hidup saya nggak bisa. Yes. Karena Proses. setiap hari Minggu itu saudara 9 sesi yang Gembala sedang percayakan. Buat saya setiap jemaat itu seperti keluarga. Amin. Setiap kali mereka bilang mereka mampu melewati masalah tantangan itu sukacita buat saya. Amin. Dan itu yang saya sangat harapkan saudara mengalami. Dan saya mau bilang kuncinya datang dalam Tuhan. Amin. Saya dengan segala apa yang Tuhan izinkan masalah tentang persoalan. Kalau saya boleh buat sampai hari ini karena lutut di hadirat Tuhan. Roh Tuhan yang memampukan saya. Amin. Yuk, datang sama Tuhan. Amin. Biarkan kau ditemui oleh Tuhan. Amin. Kau akan kuat Amin. dan meraih kemenangan yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Anda bukan melihat melihat lagi. Bilang sama anak-anak, Roh Kudus memampukan setiap kita untuk menang atas masalah tantangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati dalam bagian tanganmu, sorak-sorak yang paling meriah. Bukan dengan kekuatan Kudus pun tinggal di hati setiap kami, berotoritas dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara, apapun tantangan persoalan. Ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan, maka kemenangan yang menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati sama-sama kita katakan.